kayak gimana ngeliat El Clasico setahun ke belakang? Apakah belakang. jadi balik Timpang. seru lagi? Enggak sih rasa gue. lebih seru untuk ditonton lagi atau kayak justru malah kayaknya nggak penting ditonton juga deh. Oh kalau ini sebelum Wafu ya Bang Bu biasa closingan kita ya. Tapi kalau gua pribadi kan gua berapa kali nonton El Clasico memang ini tuh perang defense jelek lawan defense jelek gitu loh. Kayak gua tuh ngerasanya tuh kayak mereka berdua nih nyetak gol kayak gampang banget ya. Mbappe tuh kayak gampang lolos, Rafinha tuh kayak gampang lolos, Vini kayak gampang gocek orang gitu. Kalau buat gua pribadi yang kita jarang nonton El Clasico, apalagi gua penikmat Liga Italia, nonton El Clasico menghibur jelas, menghibur gol banget. banyak ya gitu. Iya, tapi untuk gua yang suka nonton Liga Italia yang dimana taktikal dan defense-nya ketat gitu, gua ngelihat El Clasico kayak lu berempat tuh bisa defense gak ya gitu. Ini ada pertanyaan nih buat Bang Fu. Gimana Persib sama Persija? Enggak Bang. Enggak di situ. Seru sih mainnya. Seru sih. Gua nggak nonton. Seru sih enggak 1-0 doang. Tapi kan yang Etam. Sangat Nggak. deh gol cepat lagi. Nah, tapi pertanyaan buat Randi nih. Ya. Kan lu pasti tahu yang Beckham viral kan yang dia di interview Tahu. dia bilang akhirnya kemakan nih Persija karena kartu merah, gampang banget mancing emosi. Pokoknya intinya kayak gitu kan obrolannya. Itu kan banyak pro kontra nih yang dibilang ada yang bilang Beckhamnya di netizen ya, maksudnya ini tengil lah atau apa segala macam. Ngapain sih dikasih tahu yang kayak gitu-gitu nggak penting. Menurut lu itu nggak apa-apa nggak gitu? Kalau yang gue lihat ya, Iya. tapi ini lagi-lagi praduga gue gitu. Iya, iya. Persib itu kan salah satu tim yang solid banget baik dalam maupun luar lapangannya gitu. Yes, benar. Termasuk PR-nya gitu. Dan salah satu temen gue ada di sana sebagai, gak tau Aun tuh sebagai PR gak sih? Nggak tahu gue, tapi kemarin gue lihat dia ada di situ kan ya, maksudnya di lapangan dia tuh di pinggir pas saat selesai match segala macam dia dekat lorong ganti tuh, di gitu. pinggir lapangan tuh gue lihat. Jadi kalau menurut gue tim yang punya tim segitunya gitu ya. Persib yang punya tim yang segitunya, semua yang dikeluarkan di ke media itu terstruktur itu terstruktur gitu, maksudnya mereka punya maksud tujuan gitu loh. Dan tapi kalau di luar itu gue ngerasa emang sepak bola tuh menariknya justru di kayak gitu-gitunya, di trash talk di bumbunya dan gitu. bagi gue itu oke. Betul. Beckham ngomong kayak gitu dia pasti tahu resikonya gitu ya, bahwa fans Persija gitu pasti pasti kesel sama dia, marah gitu ya. Ngecak pasti. Marah pasti, dan dia pasti udah tahu itu resikonya dengan rivalitas Persija Persib gitu ya. Dan menurut gua selagi itu trash talk dan tidak, gue lupa pemain Persija kalau nggak salah dia sampai tutup komen tuh yang pemain Brazilnya itu. Iya si lupa gua. Siapa kan nama kan pemain Brazil lah. Iya. Pokoknya ada yang komen. Itu yang bagi gua udah over gitu loh. Kalau misal ya kayak di Inggrisnya Beckham lu dibikin pocongnya patung Beckham yang digantung di London pada saat mau lawan West Ham segala macam, terus dia mau main lawan West Ham dimaki-maki yang sampai viral tuh tangan dia yang 2 jari gini lu tau kalau di Inggris kan gini maksudnya apa gitu ya. Gitu loh. Jadi bagi gua itulah ada bumbu-bumbu gitu loh. Dan gue yakin Etam pasti tahu tuh konsekuensinya bahwa dia akan dihujat apa segala macam. Dan memang justru yang namanya sportivitas di situ akan diukur nilai lu. Setuju. Karena tanpa itu tidak akan ada barometer nih gimana lu menghargai sportivitas itu sendiri. Dengan adanya statement dia kemarin di interview yang sampai viral segala macam, sebagai fans lawan marah wajar menurut gua. Lu misalnya lu berhak untuk marah mungkin adalah gitu menurut gue ya, tapi tolong koridornya tetap lu jangan offside gitu loh. Dan nanti kalau Persija ada jatah untuk menang lagi nanti ketika menang lagi ya boleh aja dan mungkin Witan ataupun misalnya kalau Ridho nggak mungkin, gue Ridho tuh kalem banget ya gitu loh. Witan atau misalnya Hanif gitu ya ngomong yang mirip-mirip begitu kayak model Beckham, bagi gue ya lu juga mesti terima karena itu konsekuensi kan. Entertaining gitu. Entertaining. Itu bagi gue, bagi penikmat olahraga ya, bagi penikmat sepak bola, gue sih suka-suka aja gitu loh. Sebagai orang yang suka AC Milan, lu suka Kakak kan? Tapi lu juga suka Ibrahimovic kan? Iya kan dengan dua orang itu beda approach-nya di media dan segala macam gitu. Seberapa sering Ibrahimovic juga ngeluarin statement yang kontroversial, aneh gitu loh. Dan tidak menurunkan keluhuran dia sebagai pemain yang legend gitu. Kalau memang jago ya jago aja gitu. Ya, tapi kan Tom Haye itu yang viral juga kemarin kan, banyak ancaman pembunuhan. Tom Haye juga kan. Nah, itu maksud gua itu yang gitu loh.
Tapi masalahnya di dunia sosmed sekarang, ya nggak usah dunia sosmed, lu mundur balik lagi, gue ambil contoh Beckham, sorry bukan karena gue fans MU ya. Dia juga diancam dibunuh kan, dikirimin surat kaleng lah, apa segala macam. Digantung gitu. Itunya. Ya itu yang tadi gue bilang kan. Tapi maksud gue kan Victoria gitu kan nerima surat kaleng juga. Masalahnya 7 miliar penduduk bumi, ada aja 2-3 orang otaknya cuma 2 ons. Nah itu yang ngelakuin hal itu menurut gue gitu. Tidak membenarkan death threat, tapi Beckham menjalaninya dengan baik gitu. Ya kan apa namanya dia juga nggak tahu, gua nggak tahu dia ngesu atau segala macam, tapi kan enggak. Ya kan ya udah dia ngerti ini dia kan orang bukan aneh yang ngaku ngaku pemuda ormas mana, bukan dia kan bukan itu yang ngesu. Terus ada videonya dia ternyata ada satu foto bersama dengan Gibran. Apa gimana ya? Iya dia. Oh yang gue lihat sama staf sus dari salah satu menteri yang baru aja kena kasus. Oh enggak bukan, dia itu ternyata salah satu ininya Gibran. Apa baru tadi gue baca di Twitter. Pantas momen. Iya. Pantas momen memang udah. Oh beneran gitu. Ternyata. Iya. Gue kira bercanda gitu. Gue nonton interview dia. Boleh nggak kita balik ke sepak bola? Boleh. Ini podcast bola. Gue tuh kerjaan gue di sini ngelurusin aja. Padahal lo yang masuk. Gawat. Kalau gue jadi balik ke pertanyaan lu tadi ke Randi terkait Etam, gue sepakat sama Randi. Bagi gue itu adalah bumbu-bumbu olahraga, bumbu-bumbu sebuah rivalitas gitu ya. Segala macam konsekuensinya ada, tapi jangan sampai offside, itu menurut gua. Betul. Gitu. Kalau menurut gua masih terukur, tapi kan kita nggak pernah tahu respon orang kan. Ya kita tidak tahu respon orang karena kan kita tidak mungkin posisi sama mereka. Kita cuma kalau gua kan sering ingetin, ya udah kalau lu mau marah boleh silakan, tapi jangan over gitu loh. Jangan sampai lu kayak ngancam bunuh apa segala macam. Dan maksudnya sebelnya orang terhadap responnya itu pun sama aku dialami juga. Kalau kayak lu lihat Lamine Yamal komen, kan pasti fans Madrid yang marah, gerah sama aja. Gitu loh. Sama aja. Sama. Gitu. Ya, cuma kan Tom Haya ada menyayangkan soal ketidakprofesionalan pemain juga kan di lapangan kan. Ada komen tuh. Tapi ya mau gimana pun juga sekali lagi gue setuju itu. Ya itulah bumbu-bumbunya. Betul. Gitu. Kalau kita bicara ketidakprofesionalan pemain itu dari bola zaman jebot itu udah ada aja Mal. Ya jangan kan gitu di luar negeri juga begitu. Maksud gue di sepak bola dari zaman jebot tuh ada Thierry Henry nahan bola pakai tangan yang nggak dianggap penalti. Ingat Cislawa itu kualifikasi Piala Dunia 2000 Irlandia Utara 2006 lah pokoknya gitu. Itu boleh galas gitu ya. Ya galas tuh. Kemudian Maradona melakukannya gitu loh dengan hand of God gitu. Banyak banget yang namanya sportivitas manusia itu ya ada aja cacatnya lah. Tinggal gimana lu mau ngikut untuk berbuat cacat atau enggak itu. Ya, karena gue lihat bajunya Ken pakai baju Newcastle, gue inget Kieran Dyer berantem sama Lee Bowyer itu kan. Nah, itu lebih aneh lagi. Itu sportsmanship segimananya. Satu tim lu berantem di tengah lapangan di tengah match gitu loh. Itu udah aneh banget. Itu aneh banget. Itu udah aneh banget itu. Itu udah aneh banget. Itu nggak usah jauh-jauh ngomongin Messi Ronaldo. Messi waktu lawan Chelsea, buset itu kurang nggak profesional apa di tackle-tacklenya tuh Messi tuh. Sama Asher Del Horno tuh. Iya, termasuk sama John Terry juga kan. Maksudnya di tackle kayak mau bunuh orang, bukan mau menamatkan karirnya. Iya, Ronaldo juga bang waktu di MU bang lawan siapa tuh? Atau Vieira lawan Roy Keane. Oh iya benar. Itu juga Vinnie Jones. Gua lihat ada satu potongan video yang membuat Roy Keane tuh jadi orang biasa waktu dia lawan Vinnie Jones. Cantona yang di tackle sebenarnya. Iya di tackle terus dia diadu tapi nggak berani. Bukan nggak berani, lebih pada saat itu yang gue ingat ya United tidak terpancing. Karena Wimbledon itu saat itu kan dikenal sebagai the crazy gang. Detroit Pistons sepak bola Inggris saat itu gitu loh, yang mainnya lu tau Pistons zaman Joe Dumars, Bad Boys Isaiah Thomas, isinya kan bad boys itu tukang ribut segala macam kan. Nah, Wimbledon saat itu ya begitu. Crazy gang. United tidak mau terpancing untuk itu. Nah itu point of view lain tuh, point of view yang soalnya kan gue nonton potongan tuh yang itu. Iya, gue tahu tuh. Ada kan ramai kan. Cantona nggak mau ngelawan, Cantona nggak mau ngelawan, lu bilang itu. Terkadang kan lu menggunakan akal sehat lu untuk nggak usah. Ada saat yang nggak gua ngerem deh di sini. Karena MU cuma 2 nih yang preman. Isi Wimbledon 11. 11 itu satu. Kemudian ya kondisi saat itu yang seingat gua ya. Itu nanti lagi nahan aja, maksudnya jangan sampai ada kena kartu segala macam karena kerugian akan ada di tim gitu loh. Dan ini ngomong ini jangan ini mentang-mentang kalian tinggal di Jakarta, enggak nih ya. Kita ngomong ini kan pasti digini, lu belain mentang-mentang lu di Jakarta. Siapa yang belain sih? Gua itu masalah Tom Haye ngomong itu bener valid, tapi emang dari zaman dulu selalu ada ketidakprofesionalan dalam tanda kutip ya pemain ya wajar. Darah gue Sunda dan gue lama di Semarang, malah mungkin gue rutinnya ke PSIS malah kayaknya.
Karena gue kenal bola saat dewasa tuh PSIS gitu. Walaupun waktu itu dia divisi 2 dan sekarang lagi di divisi 2 lagi anyway gitu. Kan tadi gue bilang gue menyayangkan apa yang dilakukan terhadap Tom Haye sampai ada ancaman pembunuhan itu kan udah offside. Iya gitu. betul, nggak boleh kayak gitu. Tapi bumbu-bumbu di lapangan sah. Ya, bumbu yang tadi di lapangan kemudian tidak profesional selalu ada. Sah sih enggak ya karena kan ada peraturan gitu ya. Tapi baik lagi akan selalu ada kayak gitu di sepak bola gitu loh. Yang tadi gua ini kan kayak pertanyaan lo Etam, bagi gue Etam it's okay lah, udah mau diapain lagi kita, gitu loh. Kita boleh aja fans Persija marah wajar. Kita boleh aja bikin pemain lawan gak nyaman tuh dia di stadion gitu. Sah aja iya. Tapi gak boleh rasis, gak boleh ada ancaman pembunuhan kayak gitu aja. Rivalitas 90 menit di lapangan selesai. Selesai habis itu temenan lagi gitu. Iya kemarin emang seru banget sih Persija sih benar-benar El Clasico. Jadi ada duel Clasico kemarin Persija tapi sebelum kita sama itu juga kan Italia juga kan Inter lawan Napoli juga. Iya kan 1-2. Oh, itu dipakai sama ini. Enggak, tapi sebelum kita gua fans Napoli dari tahun 73. Oh iya dari Maradona soalnya. Maradona 88. Benci Maradona. Gua Napoli dulu karena gua ingat banget nih Milan lagi naik nih. Si anjing ini yang ngeganggu nih. Iya. Napoli itu sekali dong ya? Sekali dan itu juga motong juaranya Milan juara terus set masuk nih juara dengan Maradona, Careca, Alemão, Fernando Di Napoli. Ingat banget gue Ciro Ferrara. Bajunya Mars warna biru. Tadi ngomongin soal Ciro Ferrara dikit ya. Ini kan berarti ada throwback sebelum kita bahas El Clasico sama ada pertanyaan buat Bang Fu. Kemarin tuh gue lihat ada akun nostalgia gitu. Jadi zaman AS Roma kan ada gol spektakuler nya Vincenzo Montella. Jadi waktu itu dari luar kotak penalti diangkat gitu sama Montella masuk. Terus semuanya selebrasi Batistuta apa. Gue baru sadar ya, maksudnya pas lihat throwback itu AS Roma era Montella itu tuh semuanya garis depannya gacor loh. Bayangin dia punya Montella, Super Sub, punya Del Vecchio, dia punya Francesco Totti, Gabriel Batistuta gitu. Betul. Tapi kalau lu tengahnya Emerson, Cafu masih di situ. Bek kanannya. Beknya kipernya siapa Bang ya waktu itu? Francesco Antonioli. Beknya kan Tomasi di situ. Tomasi pemain favorit gua. Luigi Di Biagio. Beknya siapa ya? Zago, Candela, Vincent Candela. Iya. Itu gacor loh AS Roma deh. Scudetto tuh ya? Satunya Scudetto satu-satunya ya. Batistuta pindah. Sebelumnya Lazio ya? Bener sih? Ya gue lupa udah urutannya. Ya pokoknya sebelumnya karena gue ngefans sama AS Roma. Nggak ngefans sebenarnya. Jadi abang gue tuh suka Lazio. Sebagai adik yang emang tengil, ya udah gue cari siapa lawannya abang gitu. Lo gitu ya. Ternyata AS Roma lagi bagus waktu itu. Iya AS Roma bener gacor itu. Batistuta tapi umur 30 ternyata waktu di iya udah masuk. Udah senja gitu udah terakhir. Tua. Udah inilah. Tapi agak sebel gak sih umur 30 dibilang tua di bola gitu. Gue sekarang umurnya udah 33. Anjir. Ya apalagi kalian yang lebih dari 35. Ya kalau dibilang kayak gitu sih pasti sebel ya. Maksudnya mau gimana pun. Karena gue tuh lupa. Gue tuh tadi tuh lagi ngingat. Kan gue lagi nonton dokumenter Lakers ya. Gue tuh lupa di tahun 2009-2010 tuh Kobe Bryant tuh umur berapa. Kayaknya umur 30-an. Karena Shaquille O'Neal ketika pindah ke Miami Heat dia udah tua 33. Enggak udah 31, ya pokoknya gue lupa. 32 pokoknya Kobe tuh di era waktu ngalahin Boston 32. Celtics tuh pokoknya di umur segitu habis itu dia cedera kan, yang lawan Golden State dia cedera parah. Nah jadi memang kayaknya ketika lu udah masuk kepala 3 ya buat kita bahkan gak usah jauh-jauh lu main FIFA aja deh. Kalau misalkan lu mau beli pemain udah diganti. Iya 29 kan lu ganti kan kalau lu main Master League gitu atau main betul. Emang itu PR-nya makanya di yang dokumenter Lakers tuh dibilang bahwa ketika lu lagi masa prime lu which is umur 26, 27, 28, 29 lu itu harus jadi bajingan di lapangan. Karena bayangin kenapa kalau lu di luar mau jadi orang baik nggak apa-apa, tapi kalau di lapangan lu harus jadi orang jahat, lu harus jadi bajingan. Kenapa? Karena semua orang ini mau ngambil apa yang lu punya. Gelar juara lo, MVP lo, atau enggak gaya lu mencetak gol apa segala macam, mau cederain kaki lo atau tangan lo. Mereka semua ingin itu gitu. Itu di mana? Netflix ada? Nggak di Hulu original. Oh, di Hulu. Tapi nontonnya di Disney Plus. Gua akhirnya kan dia kerja sama Hulu kan. Jadi gitu, makanya ketika umur 30, makanya gue segitu respect sama kayak Luka Modric, Kevin. Iya betul. Ya maksudnya ya Ibrahimovic gitu. Maksudnya dia jiwa, ya dalam tanda kutip jiwa bajingannya tetap ada di lapangan gitu. Itu keren, itu mental banget ya, hebat ya. How to protect your skill kali atau your ini ya. Legacy lu ya. Sama kayak lu sekarang harus diingat jadi siapa gitu di momen itu gitu. Iya. Ini nentuin karir lu di 30-an
dan selalu pensiun gitu. Iya, makanya gue kembali lagi soal Beckham. Kenapa gue seneng dia ngomongkan? Gue belum ditanya pendapatnya tadi. Tapi gue seneng sama Beckham masa ngomong. lu nanya diri lu sendiri? Iya makanya bang, makanya. Tapi gue maaf ya guys. Tapi kenapa gue suka sama Beckham soal itu tuh jiwa bajingannya atlet dan itu diperlukan gitu. Betul. Kita nggak bisa normal aja hidup ya kayak normal-normal. Tadi gue sebelum ini kan podcast Sepon walaupun ini tayang duluan ya. Gue ngebahas soal kenapa Michael Schumacher tuh bisa segitu berjaya karena ada asshole di dalam dirinya dia. Oh iya dia kompetitif banget. Entertainer juga loh. Rela mati demi balapan kan dibilang main jorok. Iya dia bilang kan kalau si Jenton waktu ngurusin Ferrari dia bilang gue akan nyari driver yang rela mati hari itu juga. Maksudnya siapapun yang lu nggak mikirin nyawa ketika lu overtake atau nikung, lu rela mati hari itu, lu pasti gelar juara dunia ada di lu. Gue butuh pembalap kayak gitu, sama kayak pemain bola. Iya betul. Iya harus ada jiwa bajingannya. Beckham ngomong kayak gitu seneng banget gue. Kalau berarti nggak gini dong. Iya, betul. Maksudnya bukan. Iya kita sebagai penikmat seneng gitu loh. Seneng kalau gue seneng. Terukur yang penting nggak lewat garis aja. Ya asal jangan bikin pecah belah. Jangan kayak Panji mau pecah belah. Lu nyindir Panji. Arahnya ke situ. Berapa sih dapat duitnya Mal? Gua buzzer thread, ayo bang, gua buzzer thread. Enggak tapi Thailand. Tapi thread lebih chaos ya gue. Oh iya thread TikTok udah. Maksudnya TikTok udah. Wah aku lu jangan bercandain deh. Pokoknya mensrea habis gua aja kena cuma gara-gara emang Pak Prabowo ini nggak tahu keadaan rakyatnya. Habis gua digoreng di TikTok. Oh iya. Iya habis. Kalau terus gua bilang ke orang-orang, lu kalau sama warga TikTok nih mohon maaf nih melenceng dikit. Tapi gua lagi kesel sih. Kalau sama warga TikTok udah lu nggak usah ngelawan soalnya semuanya pro Prabowo pro Gibran udah. Kan dibilang kandang monyet. Iya kan menangnya kan gara-gara TikTok. Iya makanya. Makanya kalau keluar berapa lagi? Ya gue tahu juga. Abis debat. Ya, makanya kalau di Twitter tuh orang-orang Twitter tuh jangan terlalu so pinter banget karena dikit banget gitu kuota kolamnya gitu. Iya. Dan jangan kayak nggak bisa nggak ikut karena lu kurang pintar kan. Gue sering batuk merasa itu kan. Aku feel kayak ini diskusi orang pintar gitu. Gue sering ngeliat karena nggak ngerangkul semua tuh orang-orang TikTok ya udah hilang lah. Ya, tidak menjadi barisan. Karena yang bodoh juga banyak. Iya makanya. Piramida ABCD. Iya. Gue hari Sabtu kemarin ngepost yang karena abis main bola biasa sarapan, sarapan, soto, kan selalu ada tukang koran di situ bapak-bapak, dan gue suka yaudah gue beli aja. Kemarin biasa gue beli Kompas kan, gitu gue masih mau beli koran gitu gue masih mau. Oh ya kita gitu meeting ya? Iya kita meeting terus tiba-tiba ada Warta Kota. Gue nggak pernah baca Warta Kota seumur hidup gue. Ada Panji. Gitu. Iya. Oke, gue beli nih Warta Kota. Gue foto kan. Ada Panji ya. Ada aja di Instagram yang nge-DM ngebalas penjilat lah gue katanya. Terus katanya bangga ya anjing di dalam hati gue. Tapi kan lu bilang bangga temen gue gitu. Enggak males gue. Karena itu beberapa gitu suka masukin kan nge-request. Nah itu juga gue udah tahu 2 hari kemudian tuh seingat gue baru tahu karena kadang-kadang suka buka request kan gue takutnya kan ada yang nyelip apa gitu kan dia ada beberapa gitu kan terus wah ketawa gue anjing ada aja tuh ada beberapa lah gitu rata-rata Panji diserang di segala lini gitu ya kayak ada yang konspirasi COVID yang Dharma Ponrekung kan terus dia dibilang kayak ini lu yang itu kayak orang-orang suka konspirasi gitu nyerang Panji juga ada mati gue lah yang cewek-cewek itu kita geng-geng yang percaya COVID tuh nggak bener kan dan mati gue gila ya maksudnya satu acara gitu diserang dari segala macam penjuru gitu. Tadi gue bilang sama Bang Fu tadi memang komedi tuh segitu kuatnya yang membuat sesuatu yang luhur yang besar sekali itu jadi nggak ada nilainya gitu karena bercandain. Karena itu kuat banget. Dan itu medium yang paling benar sebenarnya menurut gua. Iya. Kenapa? Karena orang kan suka ngelihat lawakan. Iya. Mudah masuk lah. Mudah masuk. Iya. Dari zaman Warkop, kemudian Bagito gitu-gitu kan. Atau Republik BBM tau gak sih? Iya. Ikutin gak? Maksud gua kan itu kan berangkat lu ngelawak kan orang semua seneng ya karena ketawa akan lebih gampang lu masuk gitu loh. Apa pesan yang lu mau sampein sebenarnya gitu. Salahnya Panji cuma dukung Anies doang sih ya. Jadi sulit nyapunya. Enggak dong, Panji dukung Jokowi kan 2014 ingat gua. Bener. Iya, tapi kan salah gitu. Ya. Gitu. Bener enggak? Lupa gua. Pokoknya Panji tuh nyoblos Jokowi gua sih ingat kok 2014 sampai 19 gitu ya. Gua lupa lah pokoknya pernah gitu. Dan gue kemarin bilang sama dia udah lu jadi martir aja deh gue bilang.
Iya nggak usah gue sih kalau mau ke Panji nggak usah diapa-apain itu orang-orang. Memang nyari spotlight aja nih mumpung ada nih gitu. Makanya kalian nih buat lagi yang nonton ya, soal ini sebelum nanti bahas kasih ke sama MU ya. Nih buat yang lu komedi diseriusin, giliran itu korupsi MBG lu kagak ada bacot-bacot apa-apa sih. Bingung gue juga. Fakta menarik tentang MBG, satu hari MBG bisa beli Cristiano Ronaldo loh. Oh iya, iya. Ke Madrid. Oh ada tuh yang kemarin 1,2 triliun. apa Tempo yang bikin ya, ternyata bener-bener ya nih gue nanti kasih ke Ken ya biar gue nggak fitnah ya, tapi intinya ya orang-orang Pak Prabowo juga ternyata. Ya beberapa emang punya dapur gitu loh. Lah yang di Sulawesi Selatan yang anaknya siapa punya dapur sampai 4 Oh iya, yang cewek kan, anaknya cewek kan. Iya ya itu udah berita nasional. Apa lagi coba? Iya nggak ada lu koar-koar. Bukan, jangan Netflix mensrea lu. Koar-koar aneh banget lu. Ya, kayak gitu-gitu. Gue sapu dikit. Kalau emang bener mah nggak apa-apa. Maksudnya kalau teman-teman sekitarnya juga nggak apa-apa. Kalau benar. Oh kalau MBG-nya benar. Kalau benar. Yang baru hari ini pakai itu plastik tau nggak lu? Kayak makanan kucing. Ada nanti gue kasih lihat Ken, tolong kan ya karena ini bahaya banget. Iya maksudnya gitu. Makanya nih tolong saya dikit ya. Tapi dan ngomongin semoga hukuman dijatuhkan seberat-beratnya bagi yang korupsi kuota haji ya. Iya, oh itu jelas Yakult udah lah itu chaos itu. Sama ini. Tapi itu apa tersangka apa terdakwa? Enggak, udah. Belum masih tapi tersangka belum ya. Gue nggak tahu ini statusnya soalnya. Pokoknya ya, dia aja udah dipanggil. Kan kalau nyebut nama Mulyono udah lah geret lah apalagi. Banyak itu duitnya. Itu dia bahaya itu dia. Kita lurusin lagi ke sepak bola teman-teman. Bahaya sekali itu obrolannya. Ya tapi gitu ya, setidaknya Pak Prabowo jangan salah baca data ya. Bang Fu ya mendingan salah baca daripada I don't know what I sign. Oh iya benar. I don't know what I sign. Anjing ya benar. Tapi ya gitu. Nah kalau sebelum kita bahas El Clasico, gue ke Bang Fu dulu. Gimana Bang rasanya ngelihat 4 back lagi Bang di belakang Bang? Kan gue pas lihat formasi, 4 back lagi nih, gimana rasanya? Udah Bang? 2 kali dong. Kemarin udah 2 kali ya? Oh ya, sama Fletcher 2 kali ya? Iya. Lawan Wolves ya? 4 back. Enggak, bukan Wolves dong. Kemarin lawan Leeds. Lawan Leeds. Bukan kok Leeds itu Amorim lawan Burnley. Apa sih terakhir United gue sampai lupa. Lawan Burnley. Iya. Lawan Burnley seri itu si siapa? Fletcher pakai 4 back gitu. Bagi gua masalahnya ini hampir sama pada saat mereka memecat Ole. Ya. Bahwa pada saat sudah on the right track gitu ya, dan lu tidak mendukung lu tidak mendukung manajer lu, tidak mendukung pelatih lu, sehingga kemudian timbul friksi gitu kan. Ya. Dan lu tidak punya kesabaran. Bagi gua ini hal yang sama gua rasakan. Ya. Ole sama Amorim gitu loh. Pada saat terus kan, dan ini emang fans MU banyak yang tolol sih, yang di luar maksud gue yang di luar nih, yang di Inggris apa segala macam. Bukan yang Indonesia. Enggak, gue enggak mau bilang lah Indonesia ya, walaupun ada kali ya mal gitu, tapi yang gue bilang yang di luar ya, tolong ya. Gitu, itu gue baca tweet-tweetnya gitu ya. Mereka bisa kayak apa ya? Iya nih Amorim salah gini. Lu bayangin enggak? Ini orang di quotes and quotes dipaksa untuk ke United. Oh kenapa tuh? Lah kan setengah musim kan dia didatangin, lu ngelatih United yuk sekarang gini. Tadi kan dia nggak mau juga kan gitu loh. Dia pasti berhitung nih pada saat gua ke United, kondisinya adalah gua mewarisi pemain-pemainnya Ten Hag. Dan dia adalah orang yang tidak mau mengubah filosofi permainan dia 3-4-2-1, 3-4-3, ya udah itu dia mainnya begitu. Dia taunya itu aja, nggak apa-apa, kayak ular makan linggis, lurus saja gitu loh. Iya kan? Nah, harus kan United pada saat dulu mau Wilcox kayak Berada, siapapun yang datang kan itu udah tahu dong ini orang seperti apa. Kan lu yang minta dia untuk ngelatih United nih. Udah lu latih United aja sekarang gini. Mungkin nggak bisa lah gua masih ada, udah nggak apa-apa ini nih. Pemain udah nggak apa-apa, nanti musim depan kan mungkin ada omongan kayak gitu. Ada omongan bahwa oke, musim depan lu akan kami support, lu butuhnya apa gitu loh. Sehingga pada saat musim lalu United ada di peringkat ke-15, bagi gua itu bukan salah dia full. Ya. Karena kan dia datang ke United lu disuruh masak lu disuruh bikin nasi goreng, sementara lu biasanya bikin soto Padang. Iya. Sulit ya. Iya dong, maksudnya lu biasa masak soto Padang nih. Terus tiba-tiba yang di sana nasi goreng ada bumbu-bumbunya. Iya. Bisa lu bikin soto Padang ya? Itu dulu gue tanya deh. Gak bisa kan? Iya. Tapi lu mau nggak mau ya udah lu pindah aja. Iya. Musim depan kita beli nih bumbu-bumbu soto Padang nih segala macam lu bikin deh. Iya. Ya udahlah akhirnya situ. Nah,
Kalau sekarang board dan dia kan dipecat bukan karena hasil. Iya. Dia karena dipecat berantem. karena bukan berantem. Komennya dia kan. Komen. Iya, yang Di head press coach conference. kan. Ya, walaupun menurut gue itu salah. Tidak pantas lu coach and coach Internal lah berkata ya, soalnya. buruk Iya. tentang Internal. urusan dalam di di publik media. gitu loh, di media. Bagi gue itu dia salah. Iya. Tapi kan pasti ada pemantik kenapa dia mengatakan seperti itu. Iya. Ada dong, pasti mungkin dia udah empet gitu loh. Sama kayak salah Arne Slot sama manajemen kan. Iya, gitu iya. loh. Harusnya di luar itu entah dia lu kasih sanksi atau apa, lu coba beresin dulu. Tapi masalah United kan juga brand gede kan. Iya. Kalau hal seperti itu dibiarin, gak bagus juga bagi United. Menurut gua benar tuh mecat dia udah. Bom waktu Gitu. ya Iya, soalnya karena takutnya. kalau dibiarkan dia berkata kayak gitu, akan jadi presiden buruk bagi klub sendiri dong. Iya. Di mana-mana kita bilang tidak ada yang besar dari klub itu sendiri gitu loh. benar. Ya kan? Tapi gua merasa kenapa Amorim berkata seperti itu? Dia udah empet banget nih. Itu yang maksud gua. Pada saat lu dekatin dia dulu, lu rayu dia untuk ngelatih lu segala macam, lu kan udah tahu konsekuensinya. Bahwa dia akan bermain dengan 3 back. Ya lu support gitu loh. Apa kebutuhannya dia gitu. Lu lihat wing back kanan lu Dalot anjing tai kucing. Gue jijik banget ini orang bener. Ya, Sumpah jijik banget gua. Depan gawang, Bang. Dan bukan baru sekali 2 kali. Ten Hag lawan West Ham, gue ingat banget tuh nobar di Twin House tuh, gue bilang anjing itu gawang kosong loh. Dia tenang bola entah kemana. Dan setelah itu Ten Hag dipecat. Gara-gara Dalot. Iya, gitu. Kemudian Anjing. Amorim kemarin juga ada begitu dia bikin. Ya. Terakhir Fletcher nih sama Dini Iya. tadi lawan Brighton. Ke atas sama Lu depan bayangin itu gawang. bola one-on-one sama kiper udah maju, lu bisa patahin ke kanan lo men. Lu patahin ke kanan, Iya. lu tinggal dorong. Kunya cakep tuh passingnya ya. Iya, gue bilang maksud gue udah nggak. Anjing. Jadi balik lagi pada saat dia datang ke United, dia ditawarin ke United, dia tahu bahwa lah bumbunya kan bukan bumbu soto Padang, ini bumbu nasi goreng gitu loh. Udah bisa nih lu bikin ya. Jadi pada saat musim lalu United ada di urutan 15 bagi gue ya udah gitu loh, karena dia tidak punya tools yang dia inginkan untuk bermain sesuai dengan maunya dia gitu. Iya, dia kasih Dorgu pusing juga ya. Iya, lu lihat gitu loh. Jadi harusnya ukurannya kan musim ini. Dan kalau lu bicara tentang progres itu kan lu lihat dari titik sebelumnya dong. Oke. Titik sebelumnya di mana? Musim lalu berarti 15. 15. Di week yang sama, poin lu berapa? Poin sekarang berapa? Itu dong yang lu lihat. Ya. Baru lu bilang, "Oh, ada nih progresnya." Gitu. Rambut lu deh. Lu hair transplant kan lu lihat 6 bulan udah mulai tumbuh apa enggak? Itu progres pengobatan lu kan? Iya, iya. Iya dong, kalau nggak ada baru lu komplain ke kliniknya. Lah ini kan jelas ada gitu. Dan misalnya, tapi obatnya bau segala macam. Kan udah dikasih tahu mungkin Ya, dari resikonya. awal bahwa Iya, nanti efek sampingnya ada gini gitu loh. Kan pasti ada selalu pembicaraan kan. Ini yang bikin gua kemarin pada saat ngeliat 4 back, ya udah emang ini klub. Dan sekarang yang gua baca tadi di berita, ribut nih di manajemen. Satu mau Carrick, beberapa mau Ole. Kan emang udah fucked up banget ini klub. Oh, tapi kalau lu Ran di luar fans MU ini kan Bang Fu fans MU nih, Ya, ya. marah-marahnya udah berasa lah gitu ya. Mana ada gua marah? Ya enggak itu Itu marah. barusan. Itu marah. Kalau lu ngelihat MU nih dari luar kacamata, maksudnya luar kacamata fans MU, lu ngeliat MU sekarang gimana Ran? Gue lupa komentar siapa ya. Kayaknya kreator sih. Kreator MU di luar sana gitu. Pernah bilang kayak MU ini salah satu tim yang legendnya tuh berisik banget. Dan itu ngeganggu tim sebenarnya. Kalau tadi konteksnya ngomongin Ferguson dan ada beberapa legend yang suka ngomong ya kayak Gary dan segala macam gitu-gitu. Tapi kalau gue ngeliat dari MU-nya, gue sih selalu percaya tim yang sering lah kita ngomongnya sering mengganti pelatih di tengah musim itu timnya memang nggak punya plan sebenarnya. Enggak ada, benar. Gitu. Benar. Enggak Gitu. ada. Lu enggak Jadi- punya plan jangka panjang. Jadi kalau kayak let's say nih gue mempertaruhkan jawaban gue nih ke Liverpool lah gitu ya. Ya. Liverpool kan juga hancur musim ini kan. Tapi karena tim ini punya plan, mungkin si Slot ini dipertahankan sampai akhir musim. Karena plannya ya begitu gitu. Gimana tuh maksudnya plannya begitu tuh? Plannya adalah Misalkan. plan ini harus selesai dulu sampai akhir musim gitu. Nggak bisa Ya, plan itu baru lu ukur kan. baru diukur gitu. Karena nggak bisa gitu. Dan MU tuh nggak punya plan itu. Atau mungkin punya plan tapi melibatkan emosional, maksudnya Ya emosi itu karena berarti tadi. nggak ada- Jadi berarti nggak ada plannya dong. Plannya kan sampai akhir musim gitu. ada. Ya, Cuma oke. akhirnya all hell break loose ya karena statement Ya, Amorim kayak tadi gitu. gitu loh. Sebenarnya Oh, mungkin ya. plannya mereka ya kayak misalnya berapa kali kan board Sir Jim itu bilang bahwa mereka mendukung Amorim, tapi bisa jadi itu cuma lip service karena udah sampai di Januari nggak ada pemain yang bisa datang Iya. gitu loh.
dia butuh karena dia udah mengidentifikasi apa aja Mbomo kan udah pasti nggak ada. Cabut gitu, lu butuh gitu loh, terutama gelandang tengah gitu. Nah, ini yang akhirnya kemarin dia keluarin, I came here as a manager not a head coach, dia bilang gitu. Ya itu ya. Yang manajer kan berarti memanage tim gitu loh. Gue tahu kebutuhannya apa. Gue bukan cuma pelatih gitu loh. Nah kalau tadi slot balik lagi slot itu kan even bukan head coach. Head coach atau apa gitu. Tapi kan yang tadi kan kayak si siapa namanya si Fletcher. Bukan pengganti sebelumnya slot siapa? Namanya Klopp. Klopp itu kan diganti sama 7 orang kan. Yang kurang lebihnya timnya beda lah. Beda cara mainnya sama tim yang lain gitu dalam tim kepelatihannya ini gitu. Nah MU ini yang gue lihat dia nggak punya plan atau tadi mungkin plannya bergantung sama emosional banget gitu. Itu yang bikin tim ini nggak jelas. Even kalau lu mau menggantikan seorang pelatih, ya lu harus udah punya backupnya. Siapa nih yang menggantikan? Tadi kan gue juga baru dengar Bang Fu ternyata di dalamnya aja ada yang bilang pengennya Fletcher, yang satu lagi pengennya Ole gitu. Carrick atau sama Ole gitu. Ya ini aja belum akur nih. Ini udah mau berapa 2 minggu kan? Oh iya. Jangan sampai kayak sebuah negara yang baru datangin pelatih ketika entah sudah berapa lama gitu kan. Sampai nggak main Indonesia maksud lo. Masa sih sama levelnya gitu loh kan sama ini. Indonesia. Iya, dan nggak tahu ya, mungkin kalau menurut gua emang manajemen MU harus sadar ini bukan MU yang zaman Ferguson nih gitu. Levelnya MU sekarang ya harus dibandingkan dengan Brighton. Oh iya benar. Nah, ya kayak gitu loh. Jadi ini emang bukan tim besar lagi ya. Mungkin masa lalunya besar gitu. Kita kalau ngomongin besar masa lalu, ya Forest juga gede masa lalu. Villa juga, iya kan. Atau Villa juga gede masa lalunya. Tapi ya emang harus diukurnya kayak tadi kata Bang Fu bilang gitu. Tadinya lu sekarang 15, terus sekarang lu 5 gitu. Terus kalau lu cuma bandingin si Amorim dengan jumlah kalahnya lebih banyak segala macam, menurut gua kalau lu bandingin sama City dengan kredibilitas City janganlah gitu. Lu bandingin sama diri lu sendiri dulu gitu kan menurut Bang Fu kan. Dan gue sangat setuju di situ. Dan dibilang persentase dia paling rendah. Iya, persentase dia paling rendah nih. Karena MU-nya sekarang bukan MU yang dulu. Bukan, karena sebagian besar itu terjadi kan di musim lalu yang dia baru datang yang tadi gue bilang tadi gitu masih. Iya. Lu disuruh masak soto Padang tapi dengan bumbu nasi goreng gitu. Emang bisa enak? Iya. Gitu. Itu kan warisan musim lalu nih, angkanya yang paling tinggi gitu loh. Tapi ada sisi lainnya yang gue lihat Amorim pun seperti tidak hangat juga sama pemainnya kalau menurut gue ya. Hangat, salah loh. Justru hangat. Dia menerima pesan paling banyak pada saat dia berpisah. Iya, maksudnya tapi gue ngelihat di tim ini tuh belum bonding gitu loh. Nggak kohesif. Gue karena perbandingan gue sama tim favorit gue kan Barcelona kan sama Flick kan segitunya gitu kan. Tapi MU ini belum gitu. Ya mungkin karena tadi setengah musim tadi. Iya, mungkin karena mungkin itu. Tapi sama ada pertanyaan gue juga lagi adalah untuk tim kayak MU sama Chelsea ketika mendatangkan seorang pelatih kontraknya panjang banget. Artinya harusnya dengan kontrak sepanjang itu lu artinya 3 tahun. Ya 3 tahun lumayan dong kan, lumayan. Nah, itu bare minimum pelatih dong. Lu nggak bisa ngelatih pelatih cuma 2 tahun sekarang. Artinya 3 tahun itu MU percaya sama pelatih ini 3 tahun prosesnya 3 gitu. tahun. Iya, harusnya tapi begitu. Tidak gitu. Chelsea malah sekarang 6,5 tahun gitu. Iya, 6 tahun iya. itu kan harusnya dan lu percaya sama pelatih yang sekarang ini buat Chelsea? Gue yakin sih nggak banyak yang percaya gitu sampai 6,5 tahun ke depan. Nah, artinya dengan jumlah kontrak yang kayak sekarang, dengan habitnya fansnya MU kayak gimana, dengan manajemen kayak gimana, nggak ada yang nyambung ketika gue lihat Amorim ini. Gue tambahin lagi, bukannya nggak nyambung. Tadi gue kursi bahwa lu lihat pada saat dia dipecat tuh banyak banget postingan pemain-pemain kayak Bruno, Ahmad apa segala macam gitu ya. Yang nggak cuma Kobe Mainu salah satunya. Bahkan seorang kakaknya kan dimainin. Yang datang ke stadion kakaknya yang bilang free Mainu itu kan. Kobe. Maksud gue free Kobe. Pada saat bahkan ada postingan yang terkait pemecatan Amorim apa itu di like sama Garnacho. Jadi ada orang-orang yang kayak gitu loh maksud gue. Walaupun Garnacho udah bukan main MU ya, tapi terkait Kobe, lu bayangin di lingkungan kerja lu nih ada satu pemain yang dia nggak dimainin. Lu taruh posisi sebagai main bola nih berdua gitu ya. Kenny nggak pernah dimainin misalnya sama pelatih. Karena memang pelatih ngerasa belum cocok nih dia main sama gua.
Terus tiba-tiba abangnya kan besok muncul pakai baju Free Kobe. Perasaan lu gimana berdua? Sebel. Ya, Sebel lu sama siapa? Sebel sama Kobe main Sama Kobe, sama si Ken kan lu sebel kan? Iya, makanya. Nah, itu kenapa tadi gue menjawab lu bahwa kelihatan tidak kohesif karena masih ada yang begitu-begitu. Dia udah menyingkirkan Sancho, dia menyingkirkan Rashford, dia menyingkirkan Martial, dia menyingkirkan terakhir Garnacho gitu. Ini kan untuk ibarat kata buah, kan lu pilah-pilah nih mana yang busuk nih. Iya. Lu buang-buangin dulu kan supaya nggak kena ke yang lain gitu loh, baunya paling nggak gitu loh. Iya. Cuma masalahnya siapa yang sangka Kobe bisa begini di musim ini? Gitu loh. Attitude ini. Attitude-nya. Oke. Kemudian muncul. Akan menurut lu nih awam nih, akan enak nggak suasana ruang ganti lo begitu? Iya nggak enak, Bang. Apalagi dia asli Manchester sih. Iya. Iya. Itu yang selalu digosok sama anak lokal, sama fans base yang yang di sana gue lihat. Itu kenapa gue benci banget jadinya. Kesel banget gue karena contoh Harry Maguire dicopot ban kaptennya. Iya. Dikasih ke Bruno, dianggap tidak perform, dijadiin olok-olokan. All around the world. Dibully di sosmed apa segala macam karena yang dia, lu tahu kan yang banyak lah tuh meme-nya dia apa segala macam gitu ya. Yang dia lakukan apa? Dia diam aja, latihan apa. Akhirnya apa? Dia earn his place lagi kan. Betul. Gitu loh. Nah ini bocah enggak. Nah itu satu lagi di luar ex pemain yang menurut gua udah jadi ya udah ini memang lu tahu kan ketemu baby boomer yang kayak zaman bapak dulu enggak kayak gini, zaman dulu enggak kayak gini. Nah, itu Si anjing gitu banyak loh. banget tuh legend MU Iya, gitu. benar kan? Maksud gua dan itu yang udah bahas di episode sebelumnya. Mereka pada saat di United lagi juara-juaranya di bawah Ferguson, lu bisa ngomong begitu. Iya. Tapi pada saat 5 tahun di United tidak juara di bawah Ferguson, lu tahu nggak apa yang dirasain sama seorang Ferguson saat itu? Betul. Lu tahu nggak bahwa pasti lu tahu ya bahwa sempat ada artikel di Inggris Tara Fergie, maksudnya pecat Fergie udah gitu loh. Udah selesai lu nih. Tapi kan akhirnya board percaya saat itu sama dia bahwa butuh waktu untuk membangun sebuah tim. Betul. Akhirnya diselamatkan oleh Mark Robbins, juara di FA Cup apa segala macam dan udahlah selesai itu ceritanya, kita tahu semua kan gitu kan. Maksud gua lu nggak bisa memaksakan seorang pelatih memainkan pemain muda asli lu. Kalau memang kapasitasnya nggak ada. Lu nggak bisa lagi bersandar pada gengsi bahwa United adalah salah satunya tim yang selalu memainkan pemain-pemain akademi setiap tahun tanpa putus. Cuma United yang begitu. Dan itu jadi gini. Kalau pemain emang nggak bagus, ya jangan lu paksakan. Gua waktu kemarin lawan Leeds, siapalah tuh mata anjing gue liat mainnya bagusan perdana mal. perdana kita mal. Anjing. Lu lihat lu nonton. Kalau yang kemarin lawan Brighton yang muda di kayap kanan siapa tuh, Bang? Si Alesi. Itu bagus. Bagus saya bagi gue ya. Ya biasa. Ya rata-rata air aja ya. Bagusan Rooney debut 16 tahun bikin gol dari luar gawang Arsenal. Jelas fakta kalau lu cuma nendang cuma kena tiang sekali ya udahlah. Gitu loh. Dan yang gilanya ya, maksudnya ini diskusi kita bertiga ya. Kita tuh kan selalu disuguhi sama dokumenter legend-legend ini ya. Maksudnya kita dikasih lihat formulanya Ferguson tadi. Ferguson hampir dipecat kan, tapi dikasih waktu. Itu tuh di semua olahraga, Bang. Michael Schumacher tuh tadinya mau dipecat Ferrari. Ferrari betul. Tapi akhirnya di tahun terakhir dikasih kesempatan terakhir juara dunia setelah 4 tahun. 4 tahun. Karena waktu itu Alonso lagi naik-naiknya kan. Mika Hakkinen, Bang. Enggak dong, yang satu tim dia. Enggak, tapi Mika Hakkinen era dia. Iya, Hakkinen kan tim lain kan. Iya, nah tapi kan musuhnya dia waktu itu masih Barrichello, Bang. Oh, Barrichello kok Alonso ya. Barrichello tuh maksudnya mau jadi wingman-nya di beneran gitu. Tapi kan pada saat itu kan Barrichello juga sempat ada yang poinnya banyak tuh seingat gua. Iya, sempat ada. Ruben disuruh Barrichello. Disuruh tahan demi Schumacher. Terus habis itu Kobe sama Shaq. Itu Lakers sebelum tripit itu kan kalah bertahun-tahun dulu. Betul. Sampai akhirnya kita pisahin aja ya Kobe sama Shaquille O'Neal nggak bisa. Udah percaya dulu aja percaya. Iya. Nah kan kita disuguhi kan. Iya, it takes time. Main MU disuguhi dokumenter MU, disuguhi dokumenter Los Angeles Lakers, Schumacher. Masa geng-geng ini nggak nonton kali ya kayak main ganti-ganti aja. Tapi untuk zaman sekarang yang udah nggak relate rasa gua. Yang tidak dimiliki oleh generasi sekarang adalah soal kesabaran dan waktu gitu. Kesabarannya. Si Ferguson tuh kalau nggak salah 5 tahun baru dapat FA, benar nggak sih? Iya, kan dia 86, 90 dia juara FA Cup, 94 berarti 91 dia juara Winners Cup, 92 dia juara Liga. Jadi emang udah nggak bisa dibandingin. Sekarang kalau lu nggak juara satu musim, pecat. Ya dan pelatih-pelatih sekarang juga mau nggak mau harus sadar sama ketidakmewahan konsekuensi itu gitu. Lu tahu nggak apa yang bikin rusak itu Ran sebenarnya? Apa? Bisnismen. Oh iya, karena segitu iya. Karena KPI-nya kan KPI-nya jadi harus juara gitu. Juara atau lu masuk Champions League. Iya gitu kayak loh. gitu.
Karena ujung-ujungnya kalau lu nggak masuk Champions League, berapa juta dolar yang hilang gitu. Iya. Nggak, masalahnya Barcelona masih aman tuh Ran, maksud gua. Barcelona itu adalah tim dengan hutang terbanyak sedunia saat ini ya. Tapi sampai nggak bisa beli pemain itu kan aneh banget. Lu lihat nggak beberapa ucapan dari Leeds ketika kemarin juara kan, Rafinya selamat ya nih. Rafinya juga waktu di Leeds kayak gini segala macam. Kalau lu boleh seharusnya Barca kayak, aduh, ini yang gue utangin udah nyolek mulu nih. Karena Rafinya itu masih dihutangin. Yeah. Sama Barcelona untuk Leeds 20 atau 30 juta gitu. Jadi Leeds tuh bukan cuma perkara ngucapin selamat, kayak bayar utang lu nyet, lu udah menang berapa kali nih. Nyenggol tipis-tipis sebenarnya gitu. Oh iya, tapi memang ini ya, masa MU sama Chelsea ini kasusnya adalah dipegang Glazer sama dipegang siapa Chelsea Bang punya? Todd Boehly. Todd Boehly dan di mana? Amerika. Iya, bisnis banget Amerika dua-duanya ya. Milan tuh sempat Amerika Amerika juga tuh sih. Makanya gaya-gayanya sama nih, maksudnya investasi pemain, beli banyak pemain muda, dijual-jualin. Kalau La Liga nggak bisa. Kan? La Liga hampir tidak mungkin dimiliki oleh di luar dari Socios. Ada kebijakan. Nggak bisa kan. Setidaknya Madrid, Barcelona lah nggak mungkin kayaknya. Iya. Gitu. Nah makanya kan kalau misalkan kayak tim Bang Fu, tim Chelsea yang kemarin Chelsea, itu kan kita dipegang pebisnis nih sekarang. Betul. Dan Amerika base, maksudnya American gitu. Itu dia, makanya jadi kan PR banget gitu. Semuanya bisnis. Karena bisnis bagi MU, pecat pelatih, kompensasi gue bayar, tapi kemudian jersey masih laku. Iya, nggak ngaruh gitu. Merchandise masih laku, nggak peduli. Dan menurut gue, gak usah cerita lu bilang ntar kita gak masuk Champions League, gua percaya gua. Iya. Gak percaya gua khawatir akan itu. Mau gimana pun MU adalah tim peringkat 15 dengan merchandise yang terjual terbanyak pasti. Merchandise lu masih laku, hak share lu masih dibeli banyak. Fans terbanyak di dunia kan sampai sekarang nomor 1. Ibarat kata kalaupun gak lolos Champions League, itu cuma killing sedikit gak apa-apa. Iya. Karena kalau lu berpikir sehat, pada saat lu gak lolos Champions League, maka lu harus investasi dong. Lu harus investasi dalam bentuk apa? Pemain. Sehingga target lu musim depan itu bisa tercapai. Betul. Ini kan enggak. Gitu loh. Ini kan enggak gitu maksud gua. Nah kalau tim lu kan, gua nanya ke Bang Fu gimana caranya menangani kesakit hatian lu terhadap tim idola lu karena udah jadi bisnis banget, nggak beli jersey gitu. Nah kalau lu merchandise, gua nggak ada beli merchandise lagi. Merchandise lah ya gitu. Apapun. Kalau lu apa Ran? Kalau misalkan untungnya Barcelona lagi nggak kayak gitu ya. Cuma kalau lu ketemu tim kayak Chelsea, MU atau AC Milan yang sekarang dipegang Redbird ini, gimana lu menangani sakit hati lu? Gue kayak satu musim ini gue nggak nonton sama sekali. Sama, gue nggak nonton sih. Tapi kalau nggak beli jersey kan nanggung ya. Maksudnya gue udah beli jersey dari kapan gitu kan. Kalau musim ini nggak beli kayaknya aneh. Ada yang aneh gitu. Jadi apa tindakan? Konsisten berarti. Gak nonton aja. Kalau beli jersey gue beli jersey. Kalau beli jersey gue beli jersey. Bahkan ada mimpi kayak mau ke Camp Nou walaupun sebenci-bencinya gitu pada saatnya gue tetap berangkat juga sih. Oh iya. Jadi paling nggak nonton. Karena nggak nonton itu bukan karena nggak mau nonton. Karena nggak bagus gitu mainnya. Lebih ke situnya. Kalau dia kalah-kalah tapi mainnya seru, tetap mau nonton sih. Ya, dan yang gua keselnya kayak misalkan AC Milan, misalkan Scudetto ya musim ini ya, bikin mereka makin bisa ternyata sepak bola dibisnisin. MU makin tuh bisa Milan, Chelsea tuh bisa Milan. Tapi masalahnya gua nonton bola itu kan buat nyari kesenangan gitu loh. Iya, nah itu dia. Itu jadinya kalau nonton yang nggak senang ya udah nggak mau nonton gitu. Kayak Barcelona nggak menyenangkan di 4 tahun sebelum akhirnya menang sama Xavi kan. Itu gua juga malas nonton. Tapi kalau masih seru untuk ditonton sih gue tetap tonton gitu. Makanya Bang jangan nobar MU Bang di Twin House, nobar Arsenal bener dah Bang. Kita kemarin sampai meeting gara-gara MU anjing kita. Iya, meeting. Ini bener, kejadian Bang. Nih kalah nih lu kita lihat nih minggu ini anjing lah. Iya Bang, gue bilang. Neraca kita merah gara-gara MU kalah. Jangan nobar Liverpool dulu, jangan nobar Chelsea, MU. Udah nobar City, Arsenal laris Bang. Mal, Arsenal pernah datang mau nobar, nawar. Mohon maaf lahir batin. Demi Allah tapi emang harus nawar, harganya nawar. Tapi emang pokoknya yang emang ada harus orang gue bikin nobar Arsenal nih gini. Oke, jual berapa? Gue jual sekian. Kita jual sekian. Oh nggak bisa sekian? Enggak dong, kita segini. Oh ya udah, oke, mundur. Nawar bos. Emang yang harus dimengerti memang fans MU yang paling banyak duitnya dan mau ngeluarin duit gitu untuk tim yang bahkan menang pun jarang gitu. Fans City nih, ini bukan kata gue ya. Ini bukan kata gue. Gue punya sahabat yang punya toko jersey kan, Septo di STC itu. Bahkan dia bilang, even di juara-juaranya City, gitu ya, 4, 5, 6 tahun terakhir, penjualan jersinya
Enggak ada setengahnya jualan MU. Gila ya. Iya gila sih. Ini kayak kalau Ini apa bukan bukan maksudnya ini fakta dari seorang pedagang. Betul. Iya. Ini kalau sinetfil tuh kalau fansnya non MU gitu ya nonton tuh yang seru-seru gitu yang ada di IMDb yang peringkat tinggi terus yang box office segala macam. Kalau MU tuh emang basically suka nonton film aja. Film horor ditonton, film jelek ditonton. Iya, MU nonton aja. Nonton aja gitu. Percintaan Dan duitnya tonton. banyak. Minggu lalu yang nobar Brighton Kemarin cancel orang nih, mana? Orang Jogja. Orang Jogja, Lu cuy. bayangin, orang Jogja. Datang ya. Untuk lihat kalah. Registrasi. MU lagi busuk main hari Minggu 11:30 malam. Dia registrasi, men. Ada coy yang keluarga dari Surabaya. Surabaya, itu gue udah bercerita juga. Berangkat dari Surabaya cuma buat nonton habis itu pulang lagi cuy. Itu yang nonton final Europa League tuh ada orang yang ayo pulang gua antar jam 1:30. Bang Fu Iya, dianterin mau ke Gambir. dianterin ke stasiun. Besoknya musik enggak antar ke hotel dulu Ke karena hotel dulu, besok ya. bareng. Gila Jadi sih. fakta, men, 4 tahun gua ngejalanin nobar itu fakta, Mal. Ya silaturahmi aja berarti ya fans Iya, lu MU bayangin seneng kemarin ya. dari Jogja. Kumpulnya doang ya. Dari Jogja udah registrasi tapi kan akhirnya kita batal ya nobarnya gitu ya. Iya. Karena kuota. Gue cek deh, gue bilang gitu kan, gue suruh admin nanya orang kan gue selalu kasih pilihan mau refund atau mau dikit Geser. buat nobar selanjutnya. Terus Saya katanya dari Jogja. aduh, terus apa? Refund apa? Ya refund dong, kan iya. duit orang, hak orang yang gue balikin, gue transfer Gila sih. balik. Gila ya. Itu faktanya MU. Fakta itu udah fakta. gitu loh. Fans terbesar terbanyak. Makanya banyak orang bikin gimmick MU tuh banyak banget. Iya. Iya nomor 1. Makanya paling MU nggak sering, makan. Iya betul. Iya, dibikin Iya, iya. diskusiin lah, apalah ada aja kan gitu loh. Iya. Makanya itu. Dibahas terus gitu. Iya MU memang gue tetap nomor 1 sampai sekarang bang. Emang untuk list fans terbanyak di dunia ya. Nobar gue tuh Nomor datang satu dari MU. Balikpapan, dari Aceh, dokter dari Aceh datang, dokter Objin. Iya. Bukan sekali 2 kali. Asal dia ada waktu nih, ada kerjaan di Jakarta, dia pasti nanya duluan WhatsApp. Bang ada nobar nggak minggu ini? Kan jadi kenal nih kan, gue beberapa kan namanya nobar kan jadi kenal, minta nomor ada gue kasih gitu ya. Iya. Ada dok, gue bilang. Oke, awak mau extend. Extend bos. Nah, fans Barcelona nggak ada yang begitu kan. Terus sejauh ini Extend, pernah bos. ketemu nggak yang Gue die hard gitu? nggak ada di komunitas ya, jadinya gue nggak tahu tuh gitu. Tapi gue juga gak di komunitas kan, cuma karena gue ngejalanin itu kan jadinya tahu. Gue nggak tahu sih, tapi kayaknya kalau nobar sih tiap minggu mah ada gitu untuk komunitas P-nya Barca ya. Ya soalnya kalau El Clasico ya, gue terakhir nobar El Clasico tuh selalu ada gesekan aja antar fans Iya, Barca iya, sama betul, Madrid tuh sulit akurnya gitu. Betul. Wah, waktu zaman Ya sama kayak Milan Inter. Iya. No, Inter Juve. Inter Juve. Yang ribut dulu tuh Inter Juve kan ya Inter kalau nggak salah Juve. gua. yang zaman gue kuliah tuh gue dengar dari chapter sebelah gitu ya ada yang lempar-lemparan kursi cuy. Ya Liverpool MU juga nih tampol-tampolan. Dulu ya. Di dulu. Indomaret Kemang sini kan. Dulu. Yang pecahin kaca itu. Iya, yang gua nggak ingat kapan tapi gua Iya. pernah tahu lah. Liverpool dulu. MU tuh bang, nobar di Indomaret Lupa. Poin Kemang Raya. Kapan itu? Udah lama bang, iya kan. Ini aja Iya, sekarang iya. udah jadi Payakumbuh, sampai Payakumbuhnya Oh, iya, tutup iya, sekarang. Oh yang ke situ. Iya, Payakumbuh itu. Tuh kan Indomaret Poin. Indomaret orang Indomaret kaya Point ya. dulu, Indomaret iya, Indomaret Iya, orang kaya. itu dulu nggak ada yang nobar. Ntar Payakumbuh tutup. Yang Tutup. Kemang Raya itu Tutup bang. segitu gedenya. Oh, Oh, tutup bang, Payakumbuh. Payakumbuh. Pokoknya tutup kok. Seingat gue Payakumbuh tutup yang di situ. Apa waktu itu karena libur tahun baru? Sepakat aja bos, sepakat. Iya, belum sepakat. Apa kita apa bang? Bopet Mini. Bopet Mini. Roda hidup juga. Iya, roda Iya. hidup. Iya benar. Makanya nanti nih sebelum udahan nih terakhir bahas El Clasico Oke. sesuai janji kita gitu ya. Kata orang-orang mana anjing udah menit 40. Iya, nih MU El mulu Clasico. anjing lah paling banyak Iya, masalahnya. Biar nomor 1 di dunia. Nah tapi kalau El Clasico kemarin kan Ya. ngelihat bahwa sebenarnya skill remontada itu masih ada ya. Ternyata masih ada ya. masih. Nggak, tapi kan sebenarnya Barcelona dibandingin Madrid, emang Madrid lebih terseok-seok kan musim ini. Tapi lebih gue sulit bacain lah. data deh, ada data yang menarik. Itu sampai Sabi Dibu ya. Oh parah Bang. Parah. Soalnya nggak Habis mainin match. Mbappe kan dia. Mbappe ngambek Cedera, kan. Mbappe kan cedera. Mbappe cedera. Babak kedua tapi main kan dia. Mbappe tuh sebenarnya nggak dibawa ke Harusnya nggak tidak dibawa. ikut. Akhirnya dia posting tuh assalamualaikum Jeddah, apa assalamualaikum Saudi gitu. Iya. Iya. Iya, terus habis itu yang dia pakai langsung cabut itu kan yang dia pas Iya, dia dikasih. bilang kayak udah kita nggak usah melakukan apa namanya guard of honor Iya. katanya. Iya, Ya, langsung. menurut gue sih jangan lah ya, Sportif cemen lah gitu ya. Iya. Makanya sportivitas itu kan harusnya Iya. ada di olahraga karena memang itu yang nafas dari olahraga tersebut Betul, gitu betul, loh. betul, Kita berolahraga untuk menumbuhkan, memupuk rasa sportivitas kita untuk Iya. untuk memupuk rasa bahwa oh ya gua kalah nih. Haus jadi haus gelar gitu kali ya. Bukan cuma haus gelar tapi juga itu tadi
rasa legowo lu, Betul, sportsmanship betul, lu dipupuk betul, dari betul. olahraga. Balik lagi tadi ke Etam gitu loh. Iya benar. Ini gue baca data ya. Iya. Jadi Madrid ini dibilangnya adalah king of final. Dari 106 final menangnya 68. Oke. Lawan Barcelona 20 final menang 11 kali. 60%. Iya. Di 3 tahun terakhir Barcelona ngalahin Madrid 4 final. Berarti Barcelona ini mulai menjadi antitesisnya Madrid di final. Lagi chaos banget, gila. Super Copa 2023, 2025, 2026 sama Super Copa del Rey. Itu Barca menang kan? Iya. Baru Super Cup ini. Dan dari 123 tahun Barcelona ada, mereka tuh baru ngalahin Madrid di final tuh cuma 5 kali. Dan kemarin udah 4. Jadi ini Madridnya yang lagi chaos. Madridnya lagi chaos dan Barcelona mental finalnya lawan Madrid berarti udah bangkit. Iya. Udah tidak inferior lagi. Udah gak inferior lagi, udah gak ada takutnya. Dan kemarin gue ngeliat ada reverse psychology yang dilakukan sama beberapa pemain Barcelona. Salah satunya adalah Yamal. Iya. Yamal sebelumnya yang kayak sering kita bahas, dia selalu posting sesuatu sebelum pertandingan penting. Iya. Ya kan? Yang kayak kemarin di Oktober dia posting, akhirnya kalah segala macam. Iya. Sekarang Yamal justru nge-archive 100 postingannya dia. Archive ya. Iya, nge-archive. Oke. Gue nggak tahu tujuannya apa, tapi dia diem aja. Tapi karena diemnya ini mungkin orang jadi nggak punya gorengan, dia lebih santai. 12 take on menang semua. Tunggu, 100 postingannya tuh postingan semua di feed hilang semua gitu. Iya. Oh di archive semua ya. Jadi Nggak, tapi memang si jadi nih anak Bocah-bocah galau nggak jelas banget. jadi nih anak tadinya posting banyak, sekarang sama dia di archive justru malah. Jadi orang malah fokusnya kayak kenapa hilang ya segala macam ya. Jadi fokusnya malah ke situ. Dia fokusin dirinya. Dia menang banyak dribble, menang banyak take on. Kita nggak bisa bilang Yamal bukan pemain yang paling penting di laga kemarin gitu. Dia bagus banget kemarin mainnya. Ya gue tadi ngobrol sama Kacau Ken banget, sebelum tag kita mau tag podcast bola nih Ken gitu. Gue gila ya Lamine Yamal ketika mode serius nggak Iya, pacaran gila gitu sih. kok Kacau. Memang jago beneran. Emang jago beneran nih anak. Iya maksudnya, nah berarti kan udah jelas nih bahwa kalau misalkan pemain-pemain top prospek ini ternyata ada dari luar nih, gangguan dari luar emang semengganggu itu. Betul. Iya makanya memang harus diisolasi. Betul. Begitu diisolasi lihat aja Lamine Yamal bagus banget. Gila, bagus menjaga fokus ya. Menjaga fokus. Dan sebenarnya itu dari gila dulu sih. kan itu kenapa Ferguson marah ke Beckham kan. Iya, yang sehingga Spice akhirnya kena Girl. sepatu. Nah, iya. Jual gitu. Nah, tapi pasti Yamal kan ada orang yang didengerin lah. Ya, Siapa nih ya. yang didengerin sama dia? Flick kah misalnya atau Rafinha Felix Xiao kah? rasa gua. Atau Felix Xiao misalnya, kita nggak tahu nih. Tapi nih anak jadi nggak kayak oh iya ya bang, emang main bola aja ya bang. Ada gitunya tuh anak tuh. Akhirnya ya. Iya. Ya, walaupun Rashford nggak nyetak gol ya ending ya. Iya. Depan gawang Tapi juga tuh. Iya, depan gawang. tapi Rashford tuh nggak tahu entah kenapa ya nyengir aja gitu. Dia menang happy. Jumlah gol asisnya berapa, 11 atau 12 gitu musim ini. Iya. Happy lah dia. Happy. Kayaknya emang nggak toksik aja kan kalau dibandingin sama MU mah boardnya aja berantem kan. Ya, Tapi bukan gak toksik juga, nah baik lagi kayak Iya. tadi gue bilang pemain akademi dipuja segitunya, Iya. home ground di klub. Betul. Sehingga mereka Iya. besar Nah, kepala. Itu yang kejadian sama Kobe. Pada saat Rashford datang ke Barcelona, you are nobody man. Ini La Masia yang Ini punya La Masia, nih. iya. Ini La Masia yang punya. Lu mohon maaf, stranieri kalau di Italia dibilangnya Iya, jelas. Lu orang stranger, asing iya. gitu loh. Lu stranger gitu loh. Iya. Itu sih. Gitu loh. Dan La Masia sekarang kan kebetulan muda semua gitu ya. Jadi Jadi seumuran sama lebih muda dari dia lah sedikit iya, gitu loh. kasarannya kan juga paling Dan seumuran. dan ego masih egonya lebih gede. kecil-kecil semua pasti. Enggak, Egonya dibandingin sama kayak Rafinha. Oh iya. Pasti kan kayak ya lu emang orang sini dek gitu, tapi Iya. kamu kecil-kecil semua. Betul. Umuran masih di bawah 25 Iya. gitu. Fermin tuh La Masia. La Masia. Fermin Torres. La Masia 21 dia umurnya. Keren juga Fermin tuh ya. Keren, dia bisa cadangin Olmo kan. Dan di Walaupun Olmo cadangan. Olmo kemarin mainnya bagus banget. Iya tapi Fermin Torres Iya. gacor tuh siap. Fermin Lopez. Fermin Lopez kok. Fermin Lopez. Iya. Si Olmo tuh ternyata kryptonite-nya Bellingham. Dia main 4 kali kalau nggak salah Selalu menang. selalu menang lawan Bellingham. Oh iya. Dari masih apa Sevilla ya? Pak? Dari Dortmund sama RB kan. Oh iya RB Leipzig kok iya. Dan gue nonton El Clasico itu gue tuh nyadar bahwa Rafinya kan Dembele hilang nih semenjak Ballon d'Or, udah hilang aja gitu kan. Rafinya tuh harusnya Ballon d'Or. Konsisten. Iya kan kayak jago banget. Kayak orang. jago banget maksudnya. Dembele aja hilang bang. Iya. Udah ini ya kan hilang aja udah. Tapi Padahal Rafinha sempat cedera tuh- tapi Sebenarnya hilang juga karena pemberitaan liganya sih mal. Ya, iya mungkin ya. betul. Kita nggak Kita bias, kita tahu bias. deh. Ya kita Kita biasa total di gol situ. berapa Tapi ya? gol Ya, lu cek tapi golnya aja. nggak sampai 5 memang. Iya. Taruhlah Dikit. segitu gitu ya. Iya. Tapi maksud gua yaitu biasanya mungkin di luar mungkin dia ada penurunan performa, tapi Betul, betul. biasanya adalah liputan terhadap Betul. klub atau liga itu Tapi sendiri. kalau Iya. lu lihat golnya Vinicius Junior juga itu
Madrid kayak membiarkan dia main sendiri aja gitu. Ya, kayak nggak ada serah dia lo mau ngapain. Iya gitu, nggak ada taktik yang gimana gitu. Dan kita bisa bilang Xabi emang nggak bagus sih kemarin gitu. Iya emang gak bagus. Responnya juga nggak oke. 4-4-2 dia pakai kan itu. Berarti depannya si siapa? Garcia. Sama si Garcia top ya, golin lagi dia. Slot itu kemarin isunya adalah yang gue sempat baca. Kalau lawan Arsenal Liverpool kalah, Slot dipecat. Oke. Oh, kalau lawan Arsenal kalah. Iya kemarin. Ternyata seri kan 0-0 gitu loh. Mungkin langsung ngerayu Xabi kayaknya kali ya gitu. Oh mau ditarik ke situ. Kayak gue suka banget tuh salah satu pemain yang gue suka banget, yang gue sayangkan kenapa sih lu main buat Liverpool dulu gitu. Gue suka banget sama Xabi. Bener. Masalahnya kalau dia ke MU long range passingnya tuh udah banyak, Scholes, Carrick gitu loh. Iya betul. Ya dia main di Arsenal juga bisa gacor aja bang. Iya gue suka banget gue Xabi. Xabi emang. Gue dari semua pemain Liverpool tuh zaman itu gue daripada Steven Gerrard gue lebih respect Xabi Alonso. Kalau gue nggak tahu kenapa. Gue 2 pemain yang gue sayangkan kenapa pindah ke Liverpool. Xabi Alonso mundur jauh lagi, Patrick Berger gue liat di Euro 96 anjing ganteng gitu ya, kenceng dribblenya kayak rocker gitu ke situ. Waduh, ya ke situ. Tapi United ambil Poborski kan. Maksud gue anjing gue suka banget Berger dulu daripada Poborski ya. Iya maksud gue iyalah Berger Poborski gitu waktu di Ceko 96 kan yang sampai final gitu ya. Tapi itu 2 pemain yang gue suka. Tapi kalau menurut kalian yang bukan fansnya El Clasico Barca Madrid gitu, kayak gimana ngeliat El Clasico setahun ke belakang? Apakah jadi balik timpang seru lagi atau enggak? Sih rasa gue. Lebih seru untuk ditonton lagi atau kayak justru malah kayaknya nggak penting ditonton juga deh. Oh kalau ini sebelum Gafu ya Bang Bu biasa closingan kita ya. Tapi kalau gua pribadi kan gua berapa kali nonton El Clasico memang ini tuh perang defense jelek lawan defense jelek gitu loh. Kayak gue tuh ngerasanya tuh kayak mereka berdua ini nyetak gol kayak gampang banget ya. Mbappe tuh kayak gampang lolos, Rapinya tuh kayak gampang lolos, Vini kayak gampang gocek orang gitu. Kalau buat gue pribadi yang kita jarang nonton El Clasico, apalagi gue penikmat Liga Italia, nonton El Clasico menghibur jelas, menghibur banget. Banyak ya gitu. Iya, tapi untuk gue yang suka nonton Liga Italia yang dimana taktikal dan defense-nya ketat gitu, gue ngelihat El Clasico kayak lu berempat tuh bisa defense gak ya gitu. Pakai back gak sih nih? Pakai back siapa Sumendi gitu kan. Terus Sumendi. Terus habis itu si siapa back lu Eric Garcia. Terus sebelumnya lagi siapa yang dipindah ke Arab? Si Cancelo. Bukan. Martinez. Inigo. Kubarsi. Gue tuh kayak ngeliat lu tuh jago nggak ya defense-nya ya? Kalau ada Cielini lu ditampol sih. Nggak karena timpang banget. Ketika lu nonton Liga Italia itu tuh udah padat, low block kadang-kadang padat gitu. Jadi kadang-kadang tuh kalau kita mau ngelihat pemain Italia gocek-gocek tuh kayak lama gitu. Apa sulit ngelewatin? Bukannya sulit ngelewatin loh. Pemain Italia sayap-sayapnya juga jago gocek. Tapi defendernya padat. Jadi nggak ada ruang tuh, bahkan nggak ada ruang untuk dia gocek-gocek enggak. Tapi kalau nonton El Clasico entah kenapa gue ngeliat kayak defense-nya dua-duanya jelek ya Allah. Mbappe nanti lolos, Vini gocek lagi, nanti Rapinya gocek, Lamine Yamal lolos, menghibur gitu. Padahal kiper jago-jago dua-duanya loh. Iya. Tapi tetap kebobolan banyak. Makanya gue seneng banget ketika Barcelona kalah sama Inter. Karena gue kasih lihat no to defense no to lu lawan tim defense tuh begitu lawan Inter Gak bisa lewat kan lu Lamine Yamal tuh lu lihat tuh Rapinya mana diajar sama Bastoni sama siapa Acerbi sama si siapa yang Belanda Jerman tuh pemain Jerman. Makanya gue bilang kayak apaan sih gitu. Setuju. Kalau dari awam yang nggak nonton tuh kalau itu gue nggak tahu kalau Bang Fu nggak tahu ya mungkin emang peaknya El Clasico pada saat ada Messi sama Ronaldo itu masih diakuin. Walaupun sebelum itu tuh udah anget. Zamannya masih Pep Guardiola, Hierro, Raul, Morientes, kemudian Rivaldo segala macam itu juga udah anget sebenarnya. Tapi kemudian peaknya pada saat 2 pemain sepak bola terbaik yang konon katanya ada di bumi ada gitu loh. Sehingga hype-nya berita segala macam itu benar-benar kayak benar dibakar dari jauh-jauh hari. Nah, sekarang turun tuh. Karena ya lu bayangin lu udah sempat ada di klimaks dan lu nggak bisa maintain gitu loh. Karena nggak ada, otomatis kan pasti turun ya. Walaupun sebenarnya kualitas pemainnya nggak jelek loh. Mbappe, Jude Bellingham, kemudian Lamine Yamal, Lewandowski, nggak ada yang bilang tuh main jelek, enggak. Selevel sama Ronaldo, Messi, mungkin sedikit aja di bawah kalau boleh gue bilang. Gitu loh, karena nggak ada yang nyamain mereka nih kalau untuk level ya, jujur aja. Tapi nggak jelek gitu, kualitas mereka nih nggak jelek. Cuma hype-nya nggak kayak dulu, bumbu rivalitasnya nggak kayak dulu. Tidak ada perseteruan pribadi gitu loh. Nggak ada kalau dulu, even sebelum zaman Ronaldo Messi,
kita tahu kenapa Spanyol nggak pernah juara karena rivalitas Barcelona sama Madrid itu sendiri di timnas yang bikin pemain bisa nggak kohesif segala macam, sehingga akhirnya pada saat dipegang Del Bosque pada saat itu yang notabene pelatih Madrid bisa nih bikin semua ngumpul. Katalisatornya satu diantaranya Marco Senna, ya kan, betul. Terus mulai sedikit pemain Madrid gitu, dia tahu nih, gitu, dan ternyata itu tidak cuma di Spanyol kan, di Inggris sendiri, kenapa di Golden Generation yang mereka Gerrard, Lampard, Beckham, United lagi juara segala macam, pemain MU nggak mau ngoper pemain Liverpool gitu loh. Berarti memang sebenarnya lu butuh pelatih yang untuk ngerekat itu kan. Itu yang ada. Nah balik ke El Clasico sekarang yang gue lihat adalah itu tadi hype-nya tuh kurang. Match-nya jelek enggak. Cuma publikasinya, cara mereka ngebakar lagi gitu loh. Mungkin kalau Haaland pindah ke Barcelona, kan dianggap nih Haaland sama Mbappe nih sekarang yang jadi leading kan. Betul. Kemudian dengan adanya Lamine Yamal, terus berarti mohon maaf nih, bukan mengecilkan Lamine Yamal ya. Belum selevel Mbappe. Bukan selevel, maksud gue gini. Ini kan Haaland tuh kayaknya dianggap monster banget saat ini gitu ya. Mbappe juga. Lu adu nih mereka berdua. Terus letnan-letnannya nih ada Lamine Yamal, ada Jude Bellingham. Iya kan? Kemudian ada Fermin Lopez, ada siapa? Valverde. Lu bayangin gak nih? Jadi nggak cuma si Haaland sama Mbappe, tapi di bawah-bawahnya juga. Iya betul. Kayak zaman dulu bener. Iya kan dulu Ronaldo, Messi, tapi kemudian ada Bus, ada siapa? Ada Busquets, ada Xavi, Iniesta, ada Kroos, ada Modric, kemudian ada Puyol, ada siapa? Wah, itu letnan-letnannya tuh gitu loh. Tapi tetap ada frontman yang diadu gitu loh. Sekarang nggak ada. Ya, sehingga hype-nya nggak kayak dulu, walaupun kayak tadi gue bilang mundur sebelum ada Ronaldo dan Messi itu juga udah hangat selalu El Clasico zamannya Pep segala macam. Peaknya di situ, kenapa? Karena ada dua manusia ini gitu yang menyedot perhatian segitu besarnya. Terus ada tukang pukulnya back-backnya tuh Bang, Sergio Ramos, kan Pepe. Ada Ramos, ada siapa? Puyol gitu, ada Pepe, tukang siapa? Nah ini kan dua-duanya banyak. Yang gue bilang tadi nggak santun-santun. Backnya santun. Jadi kurang ada bumbu menurut gua gitu loh. Mbappe lewat tuh tertendang kepalanya bro. Kalau misalnya dulu ada itu udah dihantam kali sama Dani Alves gitu loh. Ada lu butuh itu. Balik lagi rivalitas, sportsmanship, lu diukur dari situ. Kenapa lu berolahraga? Untuk mengukur sejauh mana jiwa sportivitas lu. Gitu loh. Emang butuh sosok kayak Messi, Ronaldo gitu yang memecah belah. Iya betul, memecah belah. Panji itu emang kita butuh untuk persatuan Indonesia bro. Itu dia. Betul.